lagi masih di Smart Community dan tentunya saya masih bersama dengan Kak Rahayu, Koordinator Provinsi dari Ikatan Perempuan Positif Indonesia. Masih semangat Kak Rahayu? Iya, Semangat 45 ya. Oke, tadi kita sudah sempat membahas bahwa ternyata IPI ini merupakan organisasi wadah bagi perempuan-perempuan yang positif terjangkit HIV gitu ya. Tapi disinilah mereka merubah stigma masyarakat. Iya. Dan Mbak Rahayu sendiri atau Kak Rahayu sendiri ini adalah ODIF begitu ya. Tapi ini yang menarik nih sebenarnya. Saya pengen smart listener tahu bahwa apa yang dirasakan oleh seorang Rahayu sebagai ODIF itu ternyata banyak positifnya gitu ya daripada negatifnya. Pernah mengalami diskriminasi juga pasti ya di sekitaran lingkungan keluarga, tetangga? Iya. Itu udah pernah. Pernah di keluarga, tetangga, masyarakat, bahkan di layanan kesehatan juga saya pernah dapat diskriminasi. Jadi kalau untuk di tetangga sendiri itu ya samalah dengan diskriminasi pada umumnya, yang jangan di tempati bekas duduknya nanti menular. Padahal nggak seperti itu ya. Karena pemahaman mereka ya HIV itu gampang menular melalui udara. Oke. Padahal kan sebenarnya susah. Jadi tapi saya tidak marah dengan itu. Jadi pada saat itu saya mencoba untuk memahami mereka, mereka tidak paham akan ini. Jadi yang saya harus lakukan itu ya saya harus merubah pola pandang mereka terhadap perempuan ODIF utamanya. Saya menunjukkan sehat. Saya karena kebetulan saya kan terinfeksi dari almarhum suami yang dulu itu dia mantan pengguna narkoba suntik. Jadi saya tidak merokok, saya tidak menggunakan narkoba. Jadi saya betul-betul tercederai dari almarhum suami. Jadi saya harus menunjukkan pada masyarakat ya, saya memang punya HIV tapi saya tidak beda dengan perempuan yang lainnya. Saya bisa menikah lagi kembali dan melahirkan juga anak-anak yang sehat tanpa virus HIV. Oke. Berarti sudah 13 tahun gitu ya. Apa selain dengan IPI? Pertama kali ketemu sama IPI, kemudian lebih aktif, lebih confident, percaya diri untuk menyuarakan orang ODIF ini tidak berbahaya, itu kapan? Iya, jadi awalnya itu saya ikut penyuluhan di satu puskesmas. Pada saat itu saya hamil anak ketiga. Sekarang anaknya berapa? Anak 4. 4, iya. Masya Allah. Jadi ikut penyuluhan. Pada saat itu memang saya informasi tentang HIV itu saya memang masih minim sekali. Jadi saya betul-betul seorang ibu rumah tangga yang pada saat itu suami saya memang sudah sakit-sakitan. Yang saya tahu pada saat itu dia memang menggunakan narkoba, tapi langkah yang saya ambil pada saat itu saya rehab dia karena ketakutan saya dia akan meninggal karena overdosis. Saya betul-betul tidak ada pemikiran saya bahwa dia akan berisiko terkena HIV. Jadi pada saat ada penyuluhan, saya dianjurkan sama bapak mertua, katanya di sebelah itu ada penyuluhan ibu hamil yang suaminya dulu pernah menggunakan narkoba. Akhirnya ikutlah. Disitulah saya baru mengetahui. Yang ngadain penyuluhan IPI? Bukan, dari kakak di LSM YGC. Oke. Iya. Jadi Yayasan Gaya Selebes pada saat itu mobile visit di puskesmas untuk ibu hamil. Jadi di situ saya sudah dapat informasi dan 85% setelah saya mendapatkan informasi, saya memastikan diri saya bahwa saya pasti sudah harus HIV. masuk ini. Iya. Saya pasti sudah HIV, selebihnya itu tinggal hasil tesnya saja. Apalagi melihat kondisi suami yang sudah sakit-sakitan, sudah semua rumah sakit ditempati tapi tidak ketahuan penyakitnya gitu. Dan pada saat proses konseling saya dianjurkan untuk konseling sama konselor dan 2 minggu kemudian, dulu kan kalau kita tes HIV itu 2 minggu baru keluar. Iya, hasilnya beda sama sekarang itu kayak tes kehamilan. Begitu tes 30 menit sudah ada. Gitu. Jadi 2 minggu kemudian saya disuruh datang kembali untuk ambil hasil dan alhamdulillah hasilnya positif. Gitu. Jadi pada saat setelah positif itu oleh teman-teman di pendamping pada saat itu memberdayakan saya, mendampingi dan sambil memberdayakan saya karena memang salah satu visinya itu ya memberdayakan ODA, menjadi ODA yang berdaya gitu. Jadi saya diikutkan pelatihan, capacity building. Jadi apa saja yang bisa membuat saya menjadi berdaya dan tahu apa yang menjadi hak saya. Benar. Dan akhirnya semakin kesini saya semakin ikut terlibat dan
saya semakin tertarik juga, terpanggil hati saya bahwa saya harus mendampingi juga teman-teman saya yang sama dengan saya harus memberikan semangat juga sama dengan seperti waktu saya pertama tahu status, saya merasa putus asa dan saya bisa bangkit seperti sekarang. Wow, luar biasa. Dan yang harus smart listener atau masyarakat umum pahami bahwa orang yang terjangkit HIV itu belum tentu AIDS ya. Benar nggak sih? Iya. Buktinya nih sekarang. Iya. Dan IP sendiri memang 90% dari membernya bahkan di Sulawesi Selatan itu adalah ODIF gitu ya. Apa-apa saja sih yang dilakukan oleh teman-teman di IP untuk bisa memberikan semangat satu sama lain dan juga merubah stigma masyarakat? Sejauh ini apa aja kegiatannya? Kalau untuk kegiatan IP sih sudah sangat banyak. Jadi kita ada juga biasanya kita bekerja sama dengan jaringan-jaringan lain. Seperti contohnya? Ya seperti misalnya seperti kemarin kegiatan khasnya itu kita menggunakan kesempatan momennya itu untuk mengkampanyekan bagaimana pencegahan HIV, bagaimana penularannya. Jadi untuk kegiatan-kegiatan lainnya sih kita lebih banyak pemberdayaan ke teman-teman perempuan juga sih. Seperti pelatihan. Ada banyak sih sebenarnya. Banyak, sampai nggak bisa disebutin satu-satu ya. Contohnya itu. Satu aja. Untuk pelatihan ya. Ini kan salah satu bentuk pemberdayaan ODIF juga ya kan. Perempuan itu kalau misalnya udah ketemu ada yang tepat pasti akan benar-benar jadi perempuan yang hebat. Itu dari sudut pandang saya, termasuk yang diberdayakan oleh IP ini sendiri. Pelatihan apa yang diberikan? Kalau untuk pelatihannya sih ada macam-macam. Ada pelatihan pendidik pengobatan, ada juga pelatihan leader, diajarkan leadership, menjadi seorang pemimpin, HAM, paralegal, juga 100% kondom. Yang terakhir kemarin itu kita juga kerjasama dengan jaringan inti muda. Jadi IP juga dilibatkan dan anak-anak dari anggota IP ini juga dilibatkan untuk ikut pelatihan bagaimana mereka bisa memahami kondisi orang tuanya. Jadi dan dia gak usah malu gitu ya. Jadi diajarkan juga untuk menjadi seorang pemimpin gitu. Oke, wow, luar biasa. Soal parenting juga diajarin nggak sih? Di parenting di IP ini soal gimana jadi ibu yang baik gitu. Iya, ada. Metode-metode mengasuh anak gitu ya. Ada. Semuanya ya. Iya. Jangankan ibunya juga, anaknya juga udah ada beberapa yang dilatih bagaimana bisa menerima status si ibunya. Terus ibunya juga diajarkan bagaimana cara menyampaikan status kepada anaknya, apalagi anak yang sudah beranjak dewasa. Seperti contohnya anak saya, pada saat itu saya memberitahukan status saya kepada anak saya pada saat dia sudah SMP kelas 3. Jadi pelan-pelan saya kasih informasi, baca buku, brosur yang hanya dia bertanya dan alhamdulillah dia bisa menerima dengan baik. Sekarang sudah menerima kondisi itu ya, dan lebih positif sih kalau saya melihatnya. Nah, itu kan mungkin kebanyakan juga di IP adalah ibu rumah tangga atau perempuan yang sudah berkeluarga. Pernah nggak sih ada nggak sih perempuan yang sama sekali belum pernah menikah tapi dia terjangkit? Nah, gimana membantunya? Itu kan biasa ada ketakutan, nggak ada yang mau sama saya, nggak ada yang mau nikahin saya, kayak gitu-gitu kan ya? Iya, ada. Pasti itu yang ada di pikiran mereka pada saat baru tahu status dan mereka belum nikah. Mereka ada ketakutan untuk mencari pasangan. Jadi ada juga yang sekarang ini kita dampingi itu remaja, dia kelas 3 SMP, kelas 3 SMA. Jadi dia terjangkit dari orang tuanya pada saat itu. Tapi alhamdulillah sekarang sudah terapi dan anaknya sehat. Jadi kita saya selalu pada saat mendampingi saya selalu menjadikan diri saya contoh. Jadi ada juga yang dia mendapatkan dari pacarnya gitu, pacarnya meninggal dan akhirnya tidak jadi menikah gitu. Jadi pada saat mendampingi saya selalu saya ini contohnya, saya ini buktinya bahwa saya ini HIV, tapi saya bisa mempunyai pasangan yang HIV negatif dan saya bisa melahirkan anak-anak yang
HIV sehat negatif gitu juga. ya. Dan karena kebanyakan juga ODIF ini bukan karena keinginan sendiri gitu Iya, ya, tanpa disadari atau tanpa sengaja Iya. terjangkit. Siapa sih yang mau gitu ya? Adalah Nggak ada lah. Iya. Oke deh, perbincangan kita makin seru. Nanti juga saya pengen ngobrol banyak soal ini nih, peringatan Hari Anti Kekerasan pada Perempuan dan Anak ya. Kita lebih fokus ke situ. Smart Listener, jangan kemana-mana, langsung komen aja apa yang ingin Anda tanggapi dari perbincangan kita di Smart Community